Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfadir Rahim dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang terkait dengan teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Struktur teks eksplanasi. Adapun struktur dari teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Nah, pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Struktur selanjutnya yang ketiga adalah interpretasi. Nah, pada bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, pada bagian akhir dari teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Selanjutnya adalah apa sih ciri-ciri dari teks eksplanasi? Nah, adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama adalah ilmiah, dan yang kedua logis, yang ketiga objektif, dan yang terakhir adalah bukan dari suatu teks eksposisi yang bukan teks prosedur. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi, yang pertama adalah ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, ataupun definisi. Ciri teks eksplanasi yang kedua adalah logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Dan ciri teks eksplanasi yang ketiga adalah objektif. Penjelasan dalam teks eksplanasi dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Dan ciri teks eksplanasi yang terakhir atau ciri yang keempat dari teks eksplanasi adalah bukan teks eksposisi dan bukan pula teks prosedur. Teks eksplanasi dapat tidak bertujuan memengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Selanjutnya adalah bagaimana kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yaitu menggunakan kopula, kata kerja aktif, konjungsi, keterangan waktu, istilah ilmiah, dan kata ganti benda. Kaidah dalam teks eksplanasi yang pertama adalah kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misalnya, merupakan dalam kalimat
Indonesia merupakan negara kepulauan. Kaidah pembahasan teks eksplanasi yang kedua adalah kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas, sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses, sehingga subjek atau fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Selanjutnya, kaidah yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Dan kaidah pembahasan teks eksplanasi yang keempat adalah keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya dari suatu fenomena. Kaidah yang selanjutnya, yang kelima adalah istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konsep kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Dan kaidah pembahasan teks eksplanasi yang terakhir atau yang keenam adalah kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda atau non-persona, seperti itu, ini, dan tersebut. Teks eksplanasi juga hanya fokus pada hal umum seperti gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Bagaimana langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi? Langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Tentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin kamu sajikan. Misalnya, proses terjadinya pasang surut air laut. Nah, yang kedua adalah membuat rancangan kerangka teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Langkah selanjutnya dalam menulis teks eksplanasi adalah mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Langkah selanjutnya yang keempat adalah mengembangkan teks. Kembangkanlah kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Langkah terakhir dalam menulis teks eksplanasi adalah menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan teks eksplanasi yang telah kamu buat. Jadi itulah langkah penjelasan singkat dari saya mengenai teks eksplanasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pembaca atau para penonton, dan saya kira ucapan kita itu bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.